Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk hadis pertama dalam kitab At-Taharah, Al-Imam Abdul Mughni Al-Maqdisi menuliskan hadis tentang niat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyah, wa fi riwayatin binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Dalam riwayat yang lain, tergantung niat-niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak dia dapatkan, yang hendak dia raih, atau untuk perempuan yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan untuk hijrah tersebut. Para ulama hadis menganggap hadis ini sebagai sepertiga ilmu dan jawami'ul kalim, usul yang agung yang masuk ke dalam semua bab di dalam bab-bab fikih. Bab apa saja dalam fikih, maka hadis ini masuk ke dalamnya. Sebab semua ibadah wajib dengan niat, dan sebuah ibadah akan menjadi berarti, ya, menjadi benar atau tidak benarnya hanya dengan niat. Dan niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Secara bahasa niat artinya tujuan atau keinginan. Dan niat dibagi menjadi dua, yakni niat amal dan niat ma'mul lahu. Niat amal adalah niat yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Adapun niat ma'mul lahu, yaitu niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibahas dalam kitab Tauhid. Al-muallif meletakkan hadis ini pada awal bab dan di awal buku atau di awal kitab ini sebagai peringatan bagi siapa saja yang menuntut ilmu untuk mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu itu adalah ibadah. Ma tuqurriba ila Allah bi syai'in afdal min talabil ilm. Ya, tidak ada ibadah yang diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana ibadah yang benar dan mana ibadah yang salah. Ya, mana ibadah yang fardu, mana yang sunnah, semuanya dibedakan dengan ilmu. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu wajib untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan wajib untuk ikhlas dan hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kesungguhannya tersebut. Apabila seorang penuntut ilmu tidak ikhlas di dalam ibadahnya, ya, tersebut dalam menuntut ilmu, atau seorang alim tidak ikhlas dalam mengajarkan ilmunya, maka ribuan majelis, ratusan matan-matan ilmiah yang dihafal, ya, pengorbanan-pengorbanan yang berat, semua menjadi tidak bermanfaat karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana, dalam sebuah hadis qudsi, ana aghna syuraka wa anis syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Faman asyraka ma'i syai'an taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang berbuat syirik kepadaku, maka aku akan meninggalkan dia dengan sekutu yang dia sekutukan kepadaku tersebut. Maka dari sini yang namanya niat dalam beribadah, niat dalam menuntut ilmu, itu butuh untuk terus diobati. Sebab sering sekali niat kita dijangkiti oleh penyakit-penyakit berupa riya, sum'ah dan yang lainnya. Al-Imam Al-Auza'i berkata, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati. Tidak ada yang aku obati yang lebih berat bagiku kecuali niatku. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, atau dalam riwayat yang lain binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Maka amalan ini ada dua, ya. Ada yang berupa al-aqwal, ya,
ada yang berupa al-af'al. Ya, yaitu perkataan ini masuk dalam amalan, ya, amalan-amalan yang berupa perkataan dan ya gerakan-gerakan tubuh, al-af'al. Maka ini tergantung dari niatnya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya sebuah amalan diterima atau tidak, dia benar atau salah, itu semua tergantung dari niatnya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, yakni pahala yang didapatkan oleh seseorang atau hasil yang didapatkan oleh seseorang dari amalannya, kalau dia meniatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Akan tetapi kalau dia meniatkan keburukan, maka yang dia dapatkan tidak lain kecuali keburukan. Dan dalam persoalan niat dalam beramal, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan karena ikhlasnya niat dalam melakukan amalan tersebut. Yang kedua adalah orang yang tidak mendapatkan pahala dari amalannya apabila dia melakukan sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, ya, bukan haram, bukan juga wajib, bukan juga sunnah, bukan juga makruh, ya. Tapi dalam amalan mubah itu dia tidak meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak niatkan untuk ibadah. Tidak juga dia melakukannya untuk dengan niat keburukan atau kejelekan. Adapun golongan yang ketiga adalah orang yang melakukan satu amalan, satu perbuatan, kemudian ya ketika dia melakukan perbuatan atau hendak melakukan perbuatan tersebut, niatnya jelek. Ya, niatnya berupa hendak melakukan kerusakan. Maka orang seperti ini akan diiqab, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang hendak dia dapatkan, yang hendak dia peroleh, atau untuk wanita yang hendak dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yakni tidak lebih dari itu. Dan itu suatu dosa. Disebutkan dalam hadis, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, tidak disebutkan apa yang akan dia dapatkan dari situ karena tidak disukainya untuk menyebutkannya. Sebab itu tercela. Ya, apa yang akan dia dapatkan itu tercela. Maka al-hijrah ini makna asalnya adalah berpindahnya seseorang dari negeri kafir ke negeri Islam. Ini baik, akan tetapi manusia berbeda-beda dalam niat mereka. Adapun kenapa al-muallif meletakkan hadis ini di bab paling pertama di bukunya, ya, dan di awal bab, ya, maka seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa niat itu terbagi 2, yakni niat amal dan niat ma'mul bihi. Maka seseorang ketika thaharah wajib mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya yang disebut dengan niat ma'mul bihi atau niat ma'mul lahu. Adapun niat amal, maka dengan niatnya tersebut dapat dibedakan apakah yang dia lakukan itu adalah kebiasaan sehari-hari atau yang dia lakukan tersebut ya, berupa thaharah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika dia mandi wajib, maka dengan niat bisa dibedakan yang dia lakukan itu adalah mandi untuk ibadah atau mandi untuk ya kebiasaan sehari-hari saja.